akan menjelaskan soal di nomor 16. Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Aji, Bila, dan Caca membeli beberapa jajanan di toko yang sama. Pesanan mereka seperti yang tertulis pada kertas pada gambar berikut. Aji membeli 3 donat, 5 es krim, dan 4 kebab. Kemudian Bila membeli 4 donat, 7 es krim, dan 5 kebab. Sedangkan Caca dia membeli 6 donat, 6 es krim, dan juga 6 kebab. Nah, harga yang harus dibayar oleh Aji, Bila, dan Caca berturut-turut adalah 72.000. 72.900, 95.400, dan 108.000. Nah, jika Tio ingin membeli 1 donat, 10 es krim, dan 5 kebab, berapa harga yang harus dibayar oleh Tio? Nah, soal ini merupakan materi dari SPLTP atau sistem persamaan 3 variabel. Nah, 3 variabel atau 3 peubah karena di sini juga ada 3 makanan ya yang harus kita ubah menjadi kalimat matematika. Oke, kita mulai dari Aji terlebih dahulu. Oke, Aji membeli 3 donat. 3 donat berarti kita, sebelum itu kita misalkan terlebih dahulu ya. Oke, kita misalkan donat itu sebagai D, es krim itu sebagai E, dan kebab itu sebagai K. Ini bebas ya pemisalannya, tidak harus sama seperti Ibu, mau X, Y, Z boleh, A, B, C juga boleh, dibebaskan gitu. Nah, tapi Ibu ngambil huruf pertama dari kata makanan tersebut. Oke, di sini Aji membeli 3 donat, berarti 3D ditambah 5E ditambah 4K itu akan sama dengan, nah ini Aji berarti ya 72.900 ini punya Aji, ini punya Bila, dan ini punya Caca. Oke, ini kita tulis 72.900. Kemudian Bila membeli, oke, Ibu ganti dulu warnanya biar membedakan. 4D ditambah 7E ditambah 5K itu akan sama dengan 95.400. Dan terakhir Caca membeli 6D ya, 6 donat ditambah 6 es krim dan ditambah 6 kebab. Itu dengan harga 108.000. Nah, oke, kita kerjakan ya. Oke, sekarang pertama-tama kita akan menuliskan misalkan ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Kita tidak bisa langsung mencari solusi dari ketiga persamaan ini sekaligus. Oleh karenanya kita akan mencari dua atau solusi dari dua persamaan terlebih dahulu ya. Kita memilih dulu gitu. Di sini Ibu akan memilih persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menuliskan terlebih dahulu persamaan-persamaan yang sudah kita hasil atau kita dapat yang ini ya. Oke, kita misalkan ambil persamaan 1 dan 2. Oke, 3D ditambah 5E ditambah 4K itu sama dengan 72.900. Kemudian 4D ditambah 7E ditambah 5K itu akan sama dengan 95.400. Oke, kita akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, ini Ibu akan kalikan. Nah, kita akan mencari siapa yang akan dieliminasi di sini. Nah, di sini Ibu akan mengeliminasi yang D terlebih dahulu ya. Ini bebas sebetulnya ya, mau mengeliminasi yang mana dulu. Oke, Ibu akan mengeliminasi ini berarti kita kalikan dengan 4. Yang ini kita kalikan dengan 3. Oke, hasil yang baru kita tulis di sebelahnya. Ini berarti jadi 12D ya, 12D ditambah 20E ditambah 16K itu akan sama dengan kalikan 72.900 dikalikan dengan 4.
hasilnya yaitu 291.600. Oke, selanjutnya yang bawah kita kalikan semuanya dengan 3. 4D kali 3 12D ditambah 21E ditambah 15K itu akan menghasilkan 95.400 dikalikan dengan 3 hasilnya 286.200. Oke, sekarang kita eliminasi ya atau kita kurangi. 12D dengan 12D ini habis ya. Oke, Ibu ganti lagi warnanya dengan warna merah. Habis. Ini jadi min E atau negatif E ya. 16 dikurangi 15 dapat 1K. 291.600 dikurangi 286.200 itu 5.400. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan keempat atau kita langsung saja ya kita buat E-nya itu ada di sebelah kanan. Jadi 5.400 ditambah E. Ini sebagai persamaan keempat ya. Karena tadi kita udah punya 3 persamaan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari lagi solusi dari persamaan ke-1 dan ke-3 ya. Oke, kita tulis ulang persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 yang tadi 3D ditambah 5E ditambah 4K sama dengan 72.900. Dan persamaan ketiga itu 6D ditambah 6E ditambah 6K akan sama dengan 108.000. Oke, yang ini Ibu akan mengeliminasi si D lagi ya. Jadi kenapa kita mengeliminasi D lagi? Karena agar sesuai dengan persamaan keempat ini gitu ya. Oke. Kita eliminasi D lagi, berarti yang ini kita kalikan dengan 2, yang ini kita kalikan dengan 1. Ya. Oke, ini hasilnya menjadi 6D ditambah 10E ditambah 8K sama dengan 145.800. Yang ini tetap ya, 6D ditambah 6E ditambah 6K sama dengan 108.000. Oke, kita kurangi. Oke. 6D dengan 6D habis, 10E dikurangi 6E itu 4E ditambah 2K sama dengan 37.800. Oke, sama dengan persamaan keempat, kita buat E-nya ada di sebelah kanan. Maka 2K akan sama dengan 37.800 dikurangi dengan 4E. Ya, kita buat menjadi K lagi gitu ya. Jadi ini K. Jadi kita bagi kedua ruas ya. Ruas kiri dan kanan dengan 2. 2K dibagi 2 kan habis ya 2-nya jadi tinggal K. Ini 37.800 kita bagi 2 lagi. Dapat hasilnya 18.900 dikurangi 2E. Jadi kedua-duanya kita bagi dengan 2 ya. Oke, Ibu kasih tanda ini dibagi dengan 2. Oke, dapatlah kita persamaan ke-5 ya. Oke, nah sekarang dari persamaan keempat ini kan dapat dua-duanya K ya. Yang ini nilai K, yang ini juga nilai K. Berarti kita bisa tulis seperti ini ya. Berarti kan nilai mereka harusnya sama ya. Nilai harga kebabnya itu kan pasti sama ya. K akan sama dengan K. Maka 5.400 ditambah E itu akan sama dengan hasilnya 18.900 dikurangi dengan 2E ya. Kita buat mereka bersama dengan bentuk-bentuk sejenisnya ya. Berarti yang punya E dengan yang punya E, yang tidak punya E dengan yang tidak punya E. Oke, misal ini kita ubah atau kita pindah, bukan pindah sih sebenarnya ya. Tidak ada konsep pindah ruas sebetulnya. Kalau misalkan kita mau menghilangkan negatif 2E di sebelah kanan, otomatis kan kita harus menjumlahkan dia dengan 2E ya. Karena kan negatif 2 ditambah 2 itu kan 0. Nah, kalau kita menjumlahkan 2 di sini ya, menjumlahkan 2 di sini, otomatis kita juga harus jumlahkan 2 di sini gitu, di sebelah kanan juga gitu. Jadi dua-duanya sama gitu. Jadi ini tidak merubah nilai.
Oke, yang ini kita tulis jadi E ditambah 2E akan sama dengan 18.900 dikurangi dengan 5.400. Ini kenapa Bu jadi kurang 5.400? Ya tadi ya, ini juga sama karena ada 5.400 di sebelah kiri. Kita kan inginnya dia tidak ada ya di kiri. Otomatis kita harus mengurangi dia dengan 5.400. Kalau di sebelah kanan dia dikurangi dengan 5.400, otomatis di kanan juga harus dikurangi dengan 5.400. Hanya saja ibu tidak menulis gitu, jadi langsung dapat bentuk seperti ini. Oke, ini hasilnya menjadi 3E sama dengan 13.500. Kita carilah E-nya, berarti 3E sama dengan 13.500, maka E 13.500 dibagi oleh 3. Hasilnya adalah 4.500. Ini adalah hasil atau harga dari es krim berarti ya. Satu es krim itu 4.500. Dapat satu, Ibu tandai. Kita tandai ya, 4.500. Sekarang kita substitusi nih si E ini ke nilai ke persamaan 4 atau persamaan 5. Boleh ya milih di antara keduanya. Nah, Ibu memilih ke persamaan 4 saja. Oke, persamaan 4 itu katanya, oke, kita ganti lagi. K itu sama dengan 5.400 ditambah E. Oke, berarti 5.400 ditambah E-nya itu 4.500. Berarti K-nya berapa? Berarti K-nya adalah 9.900. Ini adalah harga dari K atau kebab ya, dapat. Oke, karena udah 2 harga kita temui, berarti kita tinggal cari satu lagi ya. Kita tinggal mencari nilai atau harga dari donat. Nah, kita bisa substitusi 4.500 dan 9.900 ini ke salah satu persamaan dari 1, 2, dan 3. Ya, misalkan Ibu ambilnya yang paling kecil aja, misalkan yang persamaan pertama. Oke, kita next ya. Oke, persamaan pertama itu kan 3D ditambah 5E ditambah 4K sama dengan 72.900. Oke, kita substitusi ya. 3D tetap ditambah 5 dikali 4.500 ditambah 4 dikali, oh ini kebalik ya. Oh tidak, betul ya. 9.900 betul. 9.900 sama dengan 72.900. Oke, ini tetap 3D ditambah 5 dikali 4.500 itu hasilnya adalah 22.500 ya. 4 dikali 9.900 itu hasilnya 39.600 akan sama dengan 72.900. Oke, maka 3D ya, kalian tinggal jumlahkan dulu saja ya. 22.500 ditambah 39.600 berapa hasilnya? Nah, nanti hasil dari situ dikurangi dengan 72.900 dikurangi dengan hasil dari 22.500 ditambah 39.600. Gitu. Ini kita kurangi 62.100. Maka 3D itu akan menghasilkan 10.800. Jadi D-nya berapa? D-nya 10.800 dibagi dengan 3. Maka D-nya sama dengan 3.600. Dapat nilai D-nya. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti D kan sama dengan D sama dengan 3.600. Terus tadi E dapat 4.500 dan K itu sama dengan 9.900. Nah, di soal yang ditanyakan adalah, oke, kita lihat di soal 1D ditambah 10E dan 5K ya. Oke, soal D ditambah 10E ditambah 5K itu berapa? Oke, berarti 3.600 ditambah 10 dikali 4.500 ditambah 5
dikali 9.900. Oke, hasilnya 3.600 ditambah 45.000 ditambah 5 kali 9.900 itu 49.500 ya. Nah, ini menghasilkan 98.100. Jadi jawabannya ini 98.100. Kita cek jawabannya. Oke, maaf ini kepencet. Nah, sayangnya di option tidak ada ya. Adanya 91.800. Bu, ini apakah dicoret apakah jawabannya yang mendekati saja? Kalau bisa sih kalian kalau di kertas jawaban kalau bisa ditulis aja jawaban yang betulnya ya. Yang betulnya itu adalah 98.100. Ini ya, mungkin ini typo ya. Typo dari sananya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Begitu, Teteh.